program yang ongoing juga Ongoing-nya. banyak kan ya Mas ya. Nah aku juga pengen menanyakan juga nih ke Mbak Alma gitu, as mahasiswa gitu yang melihat Kafis itu gimana dan kira-kira ada ketertarikan untuk mau join juga gitu nggak setelah ini gitu kan? Kalau ngomongin soal itu ya, ini ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal KA Fisip ini manfaatnya banyak banget ya. Benefit-benefit yang disampaikan benefit dari program-program yang tadi sudah disampaikan tuh banyak banget yang bisa kita dapetin sebagai mahasiswa pun nanti ketika sudah pasca kampus setelah jadi mahasiswa itu. Terus kalau ngomongin soal mau nggak sih tertarik nggak sih? Gimana ya Jap ya? Sebenarnya sangat menarik sekali ya melihat dari program, terus habis itu lihat mas mbaknya yang sangat welcome sekali itu tuh iya. Jadi nggak ada gap juga kan ya kita. Join aja lah gini. Yang membedakan yang tua sama yang muda gitu kan pastinya kan. Jadi kayak oke, join ya. Bahasa sekarang nggak ada circle. Nggak ada circle-an. Kalaupun ada join aja. Tanpa batas senior, junior, tua, muda, ngelebur satu. Iya betul. Tapi lebih jelasnya penggenerasian panjang Mas Rizal lagi kayaknya. Iya, makanya tertarik ya, tolong dong sebenarnya. Hanya yang masuk lagi nih ke Mas Reza lagi. Siap. Kan ini sebelumnya juga buka Mas Reza ini sekjen gitu kan sebelumnya. Sebelumnya. Nah sekarang ini udah menjadi lebih tinggi lagi. Pak Ketua gitu kan. Nah kira-kira gimana nih kalau mahasiswa mungkin setelah lulus kayak aku sama Mbak itu kalau mau join sama yang lain-lainnya sama juga. yang lain, sama all crew di sini ya. Crew yang nonton YouTube itu. Betul, sama yang nonton itu kira-kira gimana gitu kalau mau join? Oke, pertama-tama kita pasti sangat senang. Welcome. Kita very welcome. Very kasa. Karena memang tujuan kita sekarang deketin merangkul adik-adik itu supaya terjadi regenerasi. Dan kalau memang banyak yang suka, nggak usah takut nanti begitu jadi alumni langsung ngedekat ke kita karena screening itu berlangsung secara otomatis. Nah, rencana saya sendiri nanti begitu sudah selesai di pengurusan ini, siapapun ketuanya, kita akan buat formulir. Jadi siapa yang mau jadi pengurus boleh langsung ke kita. Dan semakin banyak yang masuk, kita semakin senang. Karena ternyata kalau kita mau ngerjain ini dengan serius, kita tuh bukan butuh sedikit orang. Semakin banyak, semakin bagus. Karena ini kerja ibadah. Tagline saya sering ngomong sama teman-teman, ini adalah ibadah. Jadi jangan takut. Kalau tadi udah bilang bahwa Windy dan Amalia mau, nggak usah yang lain-lain semua itu udah ada di otak. Jadi nanti begitu kalau kita mau ada kepengurusan, kita pasti akan nyebarin. Kita bilangnya, Win, Amalia, Windy, ini ada formulir, tolong sebarin ke teman-teman juga yang mau. Jadi bukan hanya Windy dan Amalia, tapi saya minta siapapun yang mau, tolong kasih tahu ke kita. Karena memang dibutuhkan keikhlasan dan semangat yang baik untuk ngurusin Fisip ini sendiri. Mungkin itu sih. Boleh tanya nggak? Boleh tanya? Oh, Spontan nih, pertanyaan spontan. Pertanyaan spontan. Emang ngerti? Mas, berarti kita kalau mau join nih di Cafisip ya, berarti harus menunggu kepengurusan baru. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, sekarang ini nggak usah ada karena gini, kalau kita bicara organisasi itu ada ART-nya dan ada pemilihannya. Sehingga kalau kita bicara SK dari rektor itu ada waktunya. Sekarang dari 2004, periodenya ada 2004 sampai 2008. Kita pengen misalnya, pengen banget Amalia bagus banget nih harus masuk. Sekarang ini banyak sekali simpatisan yang belum masuk di SK rektor itu, tapi sudah masuk di WA grup kita. Banyak sekali. Waiting list? Enggak waiting list. Jadi aku mau nih sekarang aku bisa ngurusin tanpa babi ibu tak masukin ke WA pengurus. Jadi memang kan kita inklusif. Jadi memang siapapun yang mau, nggak peduli dia pengurus atau enggak, syaratnya kan cuma satu, dia cinta sama Fisip, dia mau membantu Fisip, dia Fisip, ayo. Masalah SK itu gampang kok. Kenyataannya banyak, kita bicara organisasi lain ya, banyak yang SK-nya bejibun orangnya, ada yang kerja. belum tentu juga mereka mau kerjain kan.
sekarang ada orang yang benar-benar mau ngerjain segala macam, cuma tinggal Mas, aku bisa bantuin A, B, C. Nggak usah jauh-jauh tanya BEM sama hima-hima yang ada sekarang ini. Setiap kegiatan, setiap ada event, kayaknya mereka pasti akan kita ikutin terus. Jadi caranya begitu. Jadi kalau misalnya mau dijaga, Mas aku mau dong Mas, ngurus aku udah lulus nih, gini. Ya nggak usah babi itu masukin. Nanti begitu udah tinggal ke pengurusan untuk bisa menjaga tata good corporate governance-nya. Itu bicara tata kelola organisasi yang bagus. Kita juga tetap ada kayak formulir untuk kita isi sehingga ada kertas kerjanya. Hanya itu. Tapi itu tidak lebih dari kertas kerja. Tapi yang spontan tadi itu sangat mungkin dilakukan. Bahasanya sangat administratif banget. Perlu dikomunikasikan dan disosiologikan. Jadi sehingga terjadi hubungan internasional. Harus saya sebut ini. Harus saya sebut. Ya, kalau mau kontribusi juga sampaikan. Oh, aku mau nih, mau ikut. Jadi bisa. Oke. Ada lagi? Aku kepo apa ya? Kepo paling salah banyak banget tadi orang-orang. Jadi kayak banyak manfaatnya juga. Jadi kayak ya paling enggak gitu kan. menghilangkan pandangan reuni hanya untuk dokumentasi. Ya. Dan untuk boleh dong yang ada di sini. Tapi yang pasti Ternyata bisa ada benefit lain juga. iya, gitu jadi kan. Kavisi memfasilitasi, monggo ayo, terutama angkatan yang 2020 ya, yang ukuran banyak yang Bukan baru. Itu target utama kita. Target utamanya memang itu. Memang target utama kita 2020 and up. Karena kita sadar ya kita semakin tua lah, kita semakin tua dan kalian nanti akan harus ngerjain yang lulusan-lulusan baru yang angkatan 2023, 45 itu loh. Dan itu yang dibutuhkan memang Gen Z dan milenial itu. Jadi mungkin kalau kita sekarang memang sudah punya waktu dan kemampuan yang cukup untuk ngurus itu oke, tapi tetap yang mereka itu di target utama. Memang tujuannya Ke situ. Objeknya memang anak ini ya, Memang targetnya ke situ. target kedepannya seperti itu. Jadi Dulu banyak yang nggak kasih targetnya anak 8, pokoknya yang lama-lama semua yang targetin enggak, karena target itu aja kalian. dan paling enggak dengan adanya Kavisip ini kan hal yang baru ya, apalagi Amelia Bidiri tadi baru kita ketemuan aja juga tahu bahwasannya oh ternyata ini ada seperti ini ya. Ya Mas Reza dan teman-teman itu bukan palang siangan ya, mau mencari pansos, bukan. Tapi mereka itu belajar di sini gantian mengajari. Ya istilahnya gitu Mas ya, mengajari dalam artian, yuk kalian mau belajar apa, tentang apa. Ini ada kakak-kakak yang di sini, ini ada tempat ini, dan kita saling belajar ya. Contohnya seperti itu kan. Bisa ada yang kalau di kegiatan di kampus sering, karena dulu sering kali kita ngadain acara, event-event. Sampai saya itu mengistilahkan Visip ini, sorry ya Mas Rino ya, karena banyaknya event dulu, karena maaf rokok itu sering masuk di sini. Dan jadi Visip itu bukan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Seni dan Ilmu Pertunjukan. Karena banyaknya kegiatan-kegiatan itu merelasinya, ya saya setelah lulus dari sini sempat kerja di dunia rokok, event dan lain sebagainya di Bali, Jakarta, balik ke Solo lagi. Ya ada link antara walaupun tidak secara langsung apa yang dipelajari, tapi pengalaman-pengalaman seperti teman-teman ini juga bisa ngeling nanti kemana-kemana. Artinya kita bisa belajar secara textbook, tapi jangan lupakan pelajaran-pelajaran yang di luar fakultas. Karena pembelajaran itu sangat berarti. Nambahin tadi sih Mas Sope, Ya. jadi bukan hanya sebagai pengen ngajarin, nambahin. Kita semua itu, kalian terutama, itu menjadi bagian, ini mungkin pesan saya juga sih. Kita semua itu adalah bagian penting. Ini berarti pesan-pesan yang Boleh. Kita semua itu adalah bagian penting dari sejarah Visip UNS. Tadi pagi saya baru ngomong itu di reuni 90. setelah 35 tahun. Jadi reuni after 35 tahun. Kita itu bagian penting dari sejarah Visip, bagian perjalanan
dalam membentuk reputasi FISIP UNS menjadi sekeren sekarang ini. Keren kan kata-katanya. Tanpa kita semua itu nggak ada. Dan kita sekarang ada di sini itu mau nggak mau, suka nggak suka, dan memang benar itu FISIP adalah bagian dari hidup kita. Jadi untuk itu kita juga harus kembali ke situ untuk bisa memberikan. Kita bukan ngambil banyak, kita sudah menjadi bagian dari situ. Mau ngambilnya banyak atau dikit, mau dulu kuliahnya sering atau enggak, mau dulu bikinnya sering, mau dulu apapun, tapi kita nggak bisa jadi kayak sekarang ini dengan rezeki yang dikasih Allah seperti apapun sekarang ini tanpa adanya itu. Dan kalau kita bisa kembali di situ dan memberikan manfaat yang bagus, itu adalah sesuatu yang bagus buat adik-adik. Jadi pesan saya, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, tumbuhkan rasa cinta sama FISIP, sehingga nanti kalau kalian sudah kerja, sudah sukses, jangan lupa banyak lagi. Iya, jangan lupa adik-adikmu lagi, adik-adikku juga gitu ya. Jangan lupa untuk kembali untuk bisa sharing sesuatu yang berguna. Itu mungkin pesan FISIP itu kayak home sweet home. Saya kan home sweet home karena home sweet home kita rumah masing-masing. Saya kan home sweet home. Di mana kita mengucap terima kasih pada FISIP. Kita sudah diberi rezeki dan lain sebagainya. Kita kemudian bantu atau ngajari atau apalah istilahnya buat FISIP lah. Itu mungkin statement closing dari Mas Reza ya, bisa ya. Kalau gantian ini aja, Amelia dulu aja. Amelia closing statementnya tentang apa yang kita bicarakan hari tentang FISIP, mungkin ada harapan atau apa. Oke, jadi kita highlightnya kan di FISIP dan manfaatnya ya, benefit-benefit yang didapatkan gitu ya. Harapannya tadi kan sudah disampaikan terkait program dan lain sebagainya, itu bisa terrealisasikan dengan baik dan kita semua merasakan apa yang kemudian bisa didapatkan gitu. Terus habis itu Mas Mbak semuanya dan kita sebagai mahasiswa dan lulusan-lulusan terbaru bisa terjalin komunikasinya. Amin. Baik formal maupun informal, kan banyak juga ya pertemuan-pertemuan itu, jaringan-jaringan itu tetap terjaga karena memang informasi itu ada juga di situ. Dan ada platform juga yang dibuat oleh FISIP atau FISIP UNS ini tuh juga betul-betul bisa tersebar semua, masif lah, tahu nggak cuma orang-orang tertentu aja yang tahu nih FISIP ini, oh ternyata dia FISIP ya, FISIP UNS kayak gitu. Dan itu sih harapannya ini semangat ini tuh nggak berhenti sampai di sini aja, tapi besok dari aku mungkin adik ke bawah nanti itu masih menjaga semangat itu gitu. Dan tadi juga disampaikan sama Mas Reza, saya jadi tertegun ya dan terenyuh gitu lah ya. Ternyata kebermanfaatan itu tuh akan terus mengalir gitu loh, maksudnya semangat bermanfaatan itu dari Mas Mbak semuanya ke kita terus ke adik-adik itu terus mengalir terus dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi jariah ya? Iya, jadi jariah. Amal jariah. Gitu ya Mel ya. Mungkin itu sangat bermanfaat sekali. Jadi sangat bermanfaat sekali dengan FISIP. Kalau Mas Rino sendiri closing statement ini? Iya. Kalau dari saya berharap tadi FISIP menjadi rumah yang menjadi melting pot bagi semua generasi. Home itu tadi ya, bukan house. Melting pot semua orang bisa, home. Melting pot semua bisa di situ, semua masuk dalam, merasa nyaman, semua berinteraksi dengan tidak meninggalkan cirinya masing-masing. Tapi kemudian juga tetap bisa mencapai optimal, hasil yang optimal. Nah, dari beberapa sudah mulai, misalnya dengan alumni antar alumni sudah mulai cair, sekarang dengan mahasiswa sudah mulai cair, nanti mahasiswa kalau jadi alumni lagi akan menjadi cair. Sehingga nanti mereka bisa, mahasiswa yang baru akan lebih bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi tidak lagi terjadi seperti saya, dan saya ngapain ya, bingung. Yang ada kakak-kakaknya akan diberikan best practices, experiences yang itu nggak bisa didapat dari dosen-dosen yang cenderung old school lah, seperti saya juga old school, tidak tahu industri sekarang apa gitu kan. Nah, tinggal nanti dari industri, teman-teman kakak-kakak senior yang sudah banyak di industri akan lebih mencairkan suasana tentang itu, dan teman-teman mahasiswa bisa lebih siap. Itulah melting pot ke depan, home sweet home bagi semua. Amin. Oke, Budi apa ini? Kamu semester berapa ini? Aku semester 4. Ilmu komunikasi. Yes. Baru
jadi kakak kelas ini. Kakak Anakku tuh mau masuk kuliah, jadi dia mau semester 1. Ini mau semester 5 kan? mau semester 5 ya. Oh my god. Jadi agak takut. Jadi tema yang bisa kita gali dari podcast ini banyak sekali sebenarnya. Nanti satu waktu kita hadirkan praktisi juga bisa, praktisi EO kayak Mas Yusuf, kayak Mas Andri, Mas Grunger itu juga bisa. Mereka juga di industri itu kita tampil ke sini. Atau yang lainnya mungkin dunia motret, dunia film indie, di musik dan lain sebagainya. Satu waktu kita fasilitasi. Izin dulu Pak Ketua, mungkin nanti juga bisa ya. Tapi masih partner tetap indie ya. Oh iya. Nanti mahasiswanya lainnya juga. Berarti kan nanti targetnya kan selesai dalam berapa tahun ini? Nanti kan Aduh. 8 tahun. Jadi biasa sekarang katanya 3 tahun tuh udah banyak yang selesai. 3,5. 3,5. Nah, kan dulu, aku aja kaget. Ini 3,5 tahun tuh banyak yang udah selesai. Jadi waktumu cuma tinggal 1,5 tahun lagi nih bikin podcast ini. Ya aku pulang ini ke. Sebenarnya banyak kisah yang bisa diceritakan tentang lulus berapa tahun sampai 12 semester, banyak lagi nanti di next podcast Ya. ngeteh lagi bersama anak fisik. Terus jangan lupa ya, pastinya follow di sosmed. Zamannya sosial media. Kalau dulu SMS itu dari Madura. SMS Pak ya. Sosial media. Itu dari bisa follow di sosmed kita. @cahvisip UNS, langsung aja di follow dan mungkin bisa juga nih teman-teman ngeramein gitu kan. Ngeramein dan biar mungkin viral aja bisa kan. @cahvisip UNS. Jangan lupa untuk di follow. YouTube juga ada loh. YouTube-nya juga ada ya. YouTube-nya di apa Marisa? Di sini ya? Di Cahvisip. Di sini follow di YouTube, di IG, terus di Facebook ada? Ada. Lama dong. Oke. Sudah ya. Sudah. Satu mahasiswa tercerahkan. Dapat followan baru ini. Sampai di sini mungkin kita bisa akhiri untuk segmen perdana. Pastinya masih ada kekurangan biasa. It's okay lah. No matter what. Tidak ada masalah. Terima kasih Mas Reza selaku Ketua Kafisip periode ini setelah bangkotan. Terus Mas Rino. Kebetulan Mas Rino. Tadi juga deh. Yang selama ini setiap kegiatan selalu menemani Mas Rino. Jelas. Keren banget. Enggak rugi. Fisik rekrut beliau. Ya kan? Kayak AC dan sebagainya. Benak nih. Nggak ada masalah. Loh, kita sampai dikasih ruang Kafisip. Kafisip sendiri. Keren. Keren banget. Kalau kalian galau langsung Kafisip aja, nggak masalah. Terus terima kasih buat ini 2 orang. Amalia. Tapi 1. Amalia. Beliau mahasiswa yang sudah kelar ya. Tinggal nunggu wisuda. Mudah-mudahan tercerahkan juga. Juga teman-teman yang ada di YouTube ini berharap juga tercerahkan, khususnya anak-anak FISIP ya. Mari berjejaring, mari kita sama-sama membuat FISIP lebih baik. Dan terima kasih buat adikku Windy. Ya Itu pasanganmu terus, makanya gitu ya. Oke. Ya, hope this great things terus berjalan Amin. gitu ya. Soal Kafisip ini ya, pokoknya yang terbaik selalu untuk Kafisip itu ya. Mungkin sampai sini dulu kita sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Jangan lupa kita Viva Visipol kita, Viva Visipol kita, Viva Visipol, Viva Visipol, Viva Visipol kita, Viva Visipol kita, Viva Visipol.
siniar biar hidup cetar.